Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang lagi di sekolah forex.net. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk mengupgrade keanggotaan Anda di sekolah forex.net. Pada video pertama ini, kita akan mempersiapkan Anda semua untuk menjadi seorang trader-trader yang handal di sekolah forex.net. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Kalau Anda sudah siap, ya siapkan semangat Anda untuk belajar, siapkan catatan, jadi catat apa yang memang perlu dicatat sehingga Anda tidak perlu lagi memutar video ini bila ingin mengingat-ingat materi yang ada, atau memang jika ada materi yang perlu diulang, jangan ragu untuk men-pause-nya, men-stopnya dulu sebentar, mengulang lagi, mengembalikannya ke semula agar Anda bisa jauh lebih memahami. Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai pelajaran pertama kita, yaitu psikologi trading. Kenapa psikologi trading ini saya masukkan ke dalam materi pertama? Karena memang di forex sendiri hal yang paling membuat kita rugi atau lose ya dalam forex itu biasanya bukan masalah ketidakpahaman kita mengenai masalah teknik transaksi atau teknik trading di pasar forex, tapi justru karena psikologi kita yang tidak bagus. Untuk itulah materi pertama kita akan bahas mengenai psikologi trading. Jadi apa saja yang perlu Anda pelajari sebelum Anda berbisnis forex? Yang pertama, matangkan teknik trading Anda. Ya, jadi sebelum Anda benar-benar matang, sebelum Anda benar-benar paham, Anda tidak perlu menggunakan account real atau uang asli untuk trading. Jadi di forex sendiri ada namanya account virtual. Anda bisa menggunakan account bohong-bohongan istilahnya ya, tapi tetap menggunakan pasar yang real, pasar yang nyata. Jadi Anda bisa jual, beli, bisa latihan bertransaksi sampai Anda benar-benar matang dengan pasar nyata, tanpa harus takut kehilangan uang Anda seandainya Anda masih dalam keadaan yang belum siap untuk trading ya. Awal-awal kami sarankan sih 1 bulan pertama Anda menggunakan account virtual untuk mematangkan teknik trading Anda ya. Karena apa? Karena kalau sampai awal Anda menggunakan akun asli sementara Anda belum benar-benar menguasai, lalu tiba-tiba mengalami kerugian dan secara psikologis Anda sudah jatuh, maka Anda tidak akan menjadi seorang trader. Selanjutnya pasti Anda akan berhenti dan tidak akan mau trading lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kontrol emosi Anda. Kenapa masalah emosi? Ya karena di sekolah forex.net kita tidak mengajarkan Anda trading setiap saat, tapi trading pada saat-saat yang tepat. Kapan menjual itu pada saat yang tepat, kapan membeli pada saat yang tepat. Kalau saatnya tidak tepat, kita menunggu. Jadi kadang-kadang kita emosi, kita nggak sabar, kita buka saja, membuka posisi ya, memasuk pasar, menjual atau membeli di posisi yang tidak tepat, maka yang terjadi bukannya untung, malah sebaliknya. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya kontrol emosi kita, bersabar, menunggu posisi yang tepat. Yang ketiga adalah tidak boleh serakah ya, jangan serakah. Kenapa? Kalau memang pasar pada saat itu kita trading hanya bisa mendapatkan profit dengan jumlah $1 misalnya atau $2, kita jangan wah pokoknya saya mesti $10 atau mesti $100 seperti itu ya. Atau mungkin wah ini posisi seharusnya kita sudah tutup tapi kita ingin mendapatkan untung yang lebih besar. Sementara kondisi pasar itu bisa berubah setiap saat sehingga yang terjadi bukan untung malah sebaliknya. Jadi nikmati saja keuntungan yang ada, $1, $2, $5, $100 seperti itu ya. Tidak perlu pokoknya harus sekian dolar seperti itu ya. Pokoknya saya mesti dapat keuntungan 1000% seperti itu ya. Di sekolah forex ini kita hanya mentargetkan 40%, bisa lebih kalau memang kondisi bagus, bisa kurang juga kalau memang kondisi tidak bagus. Tapi kita tidak serakah, kita tidak ingin untung 3 kali lipat. Investasi mana yang 3 kali lipat, 4 kali lipat itu sangat jarang sekali ada investasi yang bisa seperti itu. Oke, jadi jaga diri Anda untuk tidak serakah, pelan-pelan saja keuntungannya, tidak harus langsung untung yang besar. Untung cukup ya, tidak kecil tapi pasti. Oke, yang berikutnya adalah tidak ragu-ragu. Keraguan-raguan ini nanti bisa teman-teman rasakan sendiri pada saat nanti sudah mulai trading. Apakah harus buka, apakah harus tutup? Jadi teman-teman harus benar-benar melihat posisi ini harus buka, buka saja. Sudah waktunya tutup, tidak perlu ragu-ragu lagi, tutup saja. Seperti itu ya teman-teman, usahakan tidak ragu-ragu. Kalau memang salah posisi, tutup saja. Jadi sebelum kerugian itu bertambah, tutup saja. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar mematangkan mental untuk tidak menjadi seorang yang peragu di sini. Oke.
Dan nanti kalau teman-teman lupa pada saat trading, teman-teman bisa lihat kembali video ini. Pada saat nanti teman-teman ragu, teman-teman bisa ingat video ini ya, bahwa teman-teman tidak boleh ragu. Oke, yang kedua, yang kelima, kita dilarang balas dendam. Maksudnya apa? Mungkin hari ini kita salah posisi, kita sampai minus 5 dolar, berikutnya kita balas dendam, pokoknya saya harus jadi 10 dolar, jadi 10 dolar, seperti itu ya, kita pengen balas dendam dari kerugian kita. Keinginan balas dendam ini biasanya merusak psikologi kita. Kita bisa masuk atau melakukan posisi jual atau beli tidak pada posisi yang tepat, hanya karena ingin balas dendam saja. Jadi yang terjadi bukannya kita untung, malah sebaliknya. Oke, jadi jangan biarkan perasaan balas dendam ini nanti mengganggu emosi Anda, sehingga membuat Anda tidak berpikir jernih, kapan harus jual, kapan harus belinya, bisa tertukar seperti itu. Oke. Kalau sudah tahu semua, disiplinkan diri Anda. Anda sudah buat aturan-aturan, nanti bagaimana yang nyaman, jam berapa Anda trading gitu ya, itu Anda sudah buat aturan nyaman, Anda harus disiplin, patuhi aturan tersebut. Patuhi, tidak masuk pasar, tidak melakukan transaksi pada saat posisi tidak bagus ya, karena kita bukan masalah seberapa banyak kita bertransaksi, tapi seberapa yang akan kita bawa pulang. Bukankah itu lebih penting ya? Kita tidak perlu harus terus-menerusan transaksi. Kalau pasar tidak bagus, kita wait and see saja, kita tunggu saja sampai pasar bagus. Disiplinkan diri kita untuk memegang hal tersebut baik-baik. Oke, yang terakhir adalah di sekolah forex ini kita perlu mengingatkan bahwa Anda adalah seorang trader, bukan gambler. Oke, jadi Anda adalah seorang pedagang mata uang, bukan penjudi. Jadi disiplinkan diri untuk melihat benar-benar kondisi pasar. Kapan harus jual, kapan harus belinya. Bukan spekulasi, wah harga bakalan turun nih, tanpa melihat atau menerawang seperti itu ya, tanpa melihat kondisi pasar. Kondisi pasar itu akan naik, akan turun, itu terlihat. Jadi kita tidak perlu spekulasi. Dengan demikian kita disiplinkan diri kita, ikuti aturan yang ada, insya Allah 90% trading kita bisa profit terus ya. Baik, itulah materi pertama kita. Silakan simak materi-materi berikutnya. Selamat menjadi seorang trader, selamat belajar, selamat menjadi seorang trader yang handal. Salam sukses untuk Anda semua.